Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Mutiara Bintang dengan NIM 21120023. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai model konseptual hubungan jejaring sosial dengan support sosial dalam kesehatan. Itu bisa dilihat di slide 34 dan bisa teman-teman baca karena sudah saya terangkan di atas. Baiklah, yang pertama itu kita bahas mengenai judulnya. Di judulnya ini sendiri membahas mengenai hubungan jejaring sosial dengan support sosial dalam kesehatan. Support sosial yang artinya dukungan sosial, berarti ini membahas mengenai hubungan jaringan sosial dengan dukungan sosial dalam kesehatan. Baiklah, selanjutnya yang pertama itu ada contoh individu, kemampuan memecahkan masalah, akses, kontak, dan informasi baru, persepsi kontrol. Ini bisa didefinisikan sebagai informasi yang membuat seseorang itu merasa dirinya itu dipedulikan, diberikan rasa kasih sayang, dan dihargai. Misalnya kita ambil contoh seperti kalau pasangan kalian itu memberikan kalian itu rasa tenang di saat kalian sedang merasa stres, berarti itu pasangan kalian itu sedang memberikan dukungan sosial terhadap kalian dengan cara mereka membuat kalian merasa tenang. Itu menunjukkan bahwa pasangan kalian tersebut memberikan dukungan emosional untuk kalian. Yang kedua itu ada jejaringan sosial dengan support sosial. Ini yang artinya tadi support sosial, yang artinya dukungan sosial. Ini biasanya lebih menunjukkan kepada respon individu pada suatu kejadian, tergantung pada penilaian kognitif terhadap kejadian. Maksudnya itu tergantung sesuai kejadian yang pernah dialami oleh individu masing-masing. Yang selanjutnya itu ada stresor atau stres. Ini stres ini pasti berhubungan dengan kesehatan fisik. Kita ambil contoh dari sebuah pernikahan. Faktanya, kebahagiaan sebuah pernikahan dan permasalahan dalam sebuah pernikahan itu pasti berhubungan dengan kesehatan fisik. Misalnya kita ambil contoh dari pernikahan pasangan yang lebih muda. Itu pasti pasangan yang lebih muda itu lebih kayak labil ya kan, lebih masih ada cekcok sana sini antara satu sama lain. Nah, jadi dengan terjadinya cekcok atau perdebatan antara satu sama lain tadi, itu dapat menyebabkan fisik mental kita itu terganggu. Akibatnya kita stres karena terlalu banyak memikirkan permasalahan yang sepele tadi, kayak misalnya karena beda pendapat. Jadi seseorang itu kepikiran, jadi membuat seseorang itu dapat stres karena terlalu banyak pikiran. Yang selanjutnya itu kesehatan fisik, mental, dan sosial. Ini pasti berhubungan dengan stres tadi, karena jika fisik mental seseorang itu tertekan, pasti seseorang akan mengalami stres yang berlebih. Yang selanjutnya itu ada sumber masyarakat dan organisasi, perilaku sehat, faktor resiko perilaku, praktek pencegahan kesehatan, dan perilaku sakit. Ini bisa kita simpulkan bahwa masyarakat itu harus menerapkan perilaku hidup sehat, misalnya dengan cara makan makanan yang sehat, olahraga yang cukup, tidak meminum alkohol, istirahat yang cukup, dan masih banyak lagi. Selanjutnya itu faktor pencegahan kesehatannya itu misalnya dengan cara rajin mencuci tangan, apalagi ini lagi pandemi kayak gini kan, kita harus rajin mencuci tangan, terus menjaga kebersihan agar kita terhindar dari berbagai macam penyakit. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.